Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu warga Kabupaten Blora dimanapun berada. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Dan kami juga mendoakan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semuanya yang terhormat, tidak henti-hentinya kami menyampaikan kepada kita semua, pada Bapak dan Ibu warga Blora dimanapun berada, terutama yang berada di luar kabupaten, untuk tidak mudik. Sekali lagi untuk tidak mudik, karena pemerintah sudah melarang untuk melakukan mudik. Ini perlu kita jaga bersama agar masyarakat kita, keluarga kita yang tercinta di Kabupaten Blora ini tetap sehat. Jadi dengan tidak pulangnya Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semua, tentu akan bisa menjaga kesehatan diri masing-masing dan menjaga kesehatan keluarga yang kita cintai ini di Kabupaten Blora ini. Kemudian saya selalu menganjurkan, karena sudah ada edaran dari pemerintah, dari Bapak Bupati, juga untuk seluruh masyarakat Blora menggunakan masker, terutama kalau keluar rumah. Ini masker penting adalah untuk menjaga kesehatan kita juga. Kemudian menjaga jarak, ini masih kita temukan di beberapa tempat, belum menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Kemudian jangan berkerumun ya. Kemudian jangan berpergian apabila tidak penting. Kemudian terapkan pola hidup sehat dan bersih. Cuci tangan pakai sabun ya. Tetap waspada terhadap virus corona dan jangan panik. Dan yang penting Bapak dan Ibu semuanya, sekarang hati-hati dengan penyakit demam berdarah. Nah, di beberapa tempat, di beberapa daerah sedang terjangkit demam berdarah ini. Mudah-mudahan di Blora tidak terjadi. Ya. Untuk itu saya harapkan mari kita lakukan 3M, ya. Menguras, ya, mengubur, dan menutup. Kalau ada kaleng-kaleng, ya, yang kena hujan dan sebagainya, ada air di dalamnya, kita tutup, kita kubur, kemudian bak-bak ya, dikuras. Ini untuk menghindari agar tidak terjadi demam berdarah. Kemudian yang paling penting sekarang adalah juga jangan menyebar hoax. Ya, kalau kita lihat media-media sosial di beberapa tempat yang membuat informasi sendiri, jumlah ODP berapa, PDP berapa, kemudian yang konfirmasi positif berapa. Mereka buat masing-masing, sendiri-sendiri. Dan ini sangat membahayakan. Untuk di Kabupaten Blora, harapan saya yang dipercaya adalah informasi yang dikeluarkan dari gugus tugas. Kemudian Bapak dan Ibu, perkembangan COVID-19 di Kabupaten Blora sampai hari Sabtu tanggal 25 April pukul 10.38 orang tanpa gejala OTG ada 165, OTG selesai pemantauan 157, OTG proses pemantauan ada 8, kemudian ODP proses pemantauan 132 orang, meninggal positif COVID-19 ada 1 orang. Kemudian pasien dalam pengawasan ya, per Jumat tanggal 24 April pukul 10.57 WIB, total 13 orang, selesai pengawasan 3 orang, meninggal, tapi hasil lab PCR belum keluar, ada 1 orang, meninggal, hasil negatif 1 orang, dan proses pengawasan
orang. Sedangkan jumlah pemudik per 24 April 2020 pukul 21 WIB sejumlah 24.750 orang. Inilah Bapak dan Ibu ya perkembangan terakhir data COVID-19 di Kabupaten Blora. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Lili ya, sebagai Kepala Dinas Kesehatan, informasi-informasi terbaru terkait dengan kesehatan, dan juga saya mengajak Kepala Dinas Sosial ya, nanti juga bisa memberikan informasi terbaru terkait dengan penanganan sosial di Kabupaten Blora. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih ya, kepada Pak Kades, Bapak Ibu Kades, Bapak Ibu Lurah, RT, RW, Karangtaruna, organisasi lainnya yang telah membentuk posko di masing-masing desa. Pak Camat, Forkompinda, Pak Dandim, Pak Kapolres beserta seluruh jajaran. Demikian pula saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan bantuan yang diserahkan melalui gugus tugas. Sampai dari tanggal 17 April, karena sebelumnya sudah kami laporkan, 17 April sampai dengan Kamis 22 April, ada bantuan berasal dari Koperasi Tuwuh, Diknas, masker sebanyak 150 buah, kemudian dari alumni SMA 1 Blora Angkatan 2011, masker 117 buah, kemudian pada hari Senin tanggal 20 April, alumni SMA 2 Blora sembako yang langsung diserahkan pada penerima. Kemudian Selasa tanggal 21 April 2020, alumni SMA 1 Blora Angkatan 2011, masker sebanyak 222 buah. Dan Kamis pada tanggal 22 April 2020, PPNI Komisariat RSUD Blora, masker sebanyak 1.000 buah. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, posko gugus tugas tidak menerima sumbangan dalam bentuk uang. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan posko gugus tugas minta sumbangan dalam bentuk uang, itu tidak benar. Jadi di posko itu hanya menerima dalam bentuk barang. Dan sampai hari Jumat tanggal 25 April 2020, sisa barang di posko, APD sebanyak 165 buah, face shield 7 buah, masker 1.275 buah, sembako 98 paket, madu 683 botol. Kemudian distribusi yang sudah dilakukan pada tanggal 17 sampai dengan tanggal Kamis tanggal 23 2020 adalah diserahkan, ini nanti bisa Bapak dan Ibu lihat di website corona.kapblora.go.id, itu lebih lengkap di sana, baik yang kita terima dan maupun yang kita distribusikan. Untuk yang didistribusikan antara lain tanggal 17 April kepada warga terdampak, diberikan sembako, kemudian Sabtu diberikan ke Desa Kentong Cepu, paket sembako dan madu perhutani sebanyak 11 paket. Kemudian Minggu tanggal 19 April ini juga diberikan kepada keluarga terdampak masker 15 buah, paket sembako BPBD, kemudian madu perhutani, kemudian diserahkan ke Camat Bogorjo dan ke Ojol, kemudian ke Kecamatan Cepu, Puskesmas Jiken, dan pada hari Senin ke Puskesmas Bogorjo, Puskesmas Todanan, Puskesmas Cepu, Kelurahan Kunden, berupa madu, APD, dan masker.
Rinciannya Bapak bisa dan Bapak Ibu bisa lihat di website. Kemudian Rabu tanggal 22 April diberikan kepada Puskesmas Kapuan, Puskesmas Kutuan, Kecamatan Bogorjo, masker. Kemudian pada tanggal 23 April ini diberikan kepada BPBD, Polres Blora, Puskesmas Ngawen, Puskesmas Japah, dan beberapa posko ya. Demikian Bapak dan Ibu semuanya yang kami hormati, laporan kami pada hari ini. Mudah-mudahan Tuhan selalu melindungi kita semua, dan mudah-mudahan Blora, Jawa Tengah, dan Indonesia secepatnya terbebas dari virus corona ini, biar aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, dan aktivitas lain bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, masyarakat Blora yang menyaksikan kegiatan ini, saya akan melanjutkan seperti yang sudah disampaikan Pak Sekda, secara khusus tentang perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Blora dalam hal perkembangan kasusnya. Yang pertama, untuk kasus positif terkonfirmasi sampai saat ini 1 dan sudah meninggal di Kecamatan Blora. Dan perlu saya laporkan, hasil tracing atau telusur baik kontak langsung maupun tidak langsung dari almarhum, dari penderita COVID positif sejumlah 161 bisa kita telusuri, baik kontak langsung maupun tidak langsung. Dari kontak langsung 161 itu sudah kita beberapa yang kontak langsung sudah kita rapid test atau tes cepat dan hasilnya 3 positif. Saya ulangi, dari kontak kasus positif yang kontak langsung sudah kita tes cepat, rapid test 3 positif. 3 positif itu 1 diisolasi di Rumah Sakit Umum Blora dan 2 masing-masing isolasi mandiri karena secara klinis cukup baik, tidak mengkhawatirkan. Jadi sekali lagi itu Bapak Ibu, jadi indeks kasus 1 sudah kita telusur sebanyak 161, yang kontak langsung kita rapid test dan hasilnya 3 positif rapid test. Dan sudah kita tindak lanjuti dengan pengambilan swab, hasilnya kita masih menunggu dari laboratorium BTKL Jogja yang memang cukup lama, sekitar 10-14 hari. Selama masa isolasi tetap dipantau dari petugas kesehatan walaupun itu di rumah, ada 2 yang di rumah. Kemudian saya lanjutkan kasus yang ada di Rumah Sakit Cepu dari Kentong di Kecamatan Cepu. Ini belum terbukti secara laboratorium positif, baru rapid test atau tes cepat, tes antibodi positif. Dan dari yang positif ini sudah kita tracing, telusur, baik kontak langsung maupun tidak langsung sebanyak 14 orang. 14 orang, dan kemarin di hari ke-8 sudah kita rapid test semuanya. Disaksikan oleh Bapak Bupati Blora sendiri, 7 dari keluarga besar petugas Puskesmas Cepu, 7 orang, dan 7 orang dari keluarga. Dan semuanya 14 orang negatif. Saya ulangi, 14 orang negatif.
Kemudian kasus yang rapid positif yang di Cepu ini pun secara klinis dinyatakan sudah membaik. Sudah membaik. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan hasil swabnya juga sudah kita kirim ke BTKL Jogja. Sekali lagi kita harapkan hasil swab PCR-nya juga negatif. Kemudian beberapa hal yang perlu saya sampaikan lagi, ada kasus PDP meninggal dari Tunjungan. Ini seorang perempuan usia sekitar 60 tahun. Kemarin meninggal dunia, rujukan dari Rumah Sakit Wirahusada Blora ke Rumah Sakit Tentara di Semarang. Hasil rapid testnya di rumah sakit negatif, tetapi meninggal dunia. Dan sudah di swab, kita masih menunggu hasilnya, apakah memang meninggalnya karena COVID. Dan sudah dikebumikan kemarin di Tunjungan. Itu mungkin sedikit beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yang mungkin nanti jadi pertanyaan jadi Bapak, Ibu, dan warga sekalian. Jadi intinya kita terus waspada, kita terus sudah disampaikan tadi menjaga jarak, memakai masker, ya. Kalau keluar, kalau tidak penting jangan keluar rumah. Ini yang sudah berkali-kali kita sampaikan. Mungkin itu saja dulu yang saya tambahkan. Ada pertanyaan? Silakan rekan-rekan media atau yang lain yang mungkin belum jelas, boleh ditanyakan. Sebisanya mungkin saya bisa menjawab. Silakan, monggo. Maaf Pak, saya dari warga mau nanya tentang permasalahan broadcast yang sering beredar saat ini. Kurang jelas, Pak. Tentang broadcast yang sering beredar saat ini yang menyebutkan nama pasien sampai alamat lengkap. Kalau secara yang saya pelajari, apakah itu secara hukum itu diperbenarkan atau dari kesehatan itu seperti apa? Karena nanti kan dampaknya bisa mengucilkan keluarga atau yang di situ. Sedangkan kita sendiri juga kalau kena ke keluarga kita sendiri juga akan kebingungan seperti itu. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua tentang kasus yang di Cepu yang tentang PDP yang membaik katanya mau pulang. Itu kesiapan dari tenaga kesehatan, kesiapan dari desa itu seperti apa, Pak? Itu yang kedua. Dan yang terakhir mungkin tentang kesiapan ruang isolasi, Pak. Terutama sekarang kan PDP sudah marak. Itu yang kami pertanyakan, mungkin niku, Bapak. Terima kasih, saya jawab ya. Yang pertama, kami mohon bantuan semuanya saja ya, mau media cetak, elektronik, broadcast, dimanapun saja. Kita harus sekali lagi menghormati asas konfidensial dari informed consent dari pasien ya. Ya, jadi kita tidak boleh menyebutkan secara detail karena ini mereka juga dilindungi undang-undang. Kita juga tidak boleh mendiskriminasi mereka. Mereka bukan penjahat, mereka bukan teroris, ya. Mereka bukan penjahat, mereka juga korban, ya. Mereka punya hak yang sama dengan kita untuk hidup, untuk bersosial, untuk bermasyarakat. Kita tidak boleh mendiskriminasi. Sekali lagi ya, jadi tetap penderita pun kita lindungi dengan undang-undang, Bapak. Jadi kami mohon juga rekan-rekan yang lain tolong ya, jangan sampai data ini vulgar, nanti yang kasihan keluarganya dikucilkan, didiskriminasi. Itu tidak boleh. Sekali lagi kita hargai mereka, kita menghormati mereka. Tidak perlu takut berlebihan, tidak perlu mengucilkan, tetapi kita cukup menjaga jarak, kita tidak bersentuhan, kita keluar tetap masker, itu aman ya, sekali lagi itu ya. Kemudian tadi yang kedua soal kasus yang di Cepu yang secara klinis PDP sudah baik dan akan dipulangkan, apakah itu boleh? Begitu ya pertanyaannya. Secara SOP memang boleh ya, jadi PDP ringan artinya secara klinis sudah membaik, apalagi tidak ada pneumonia yang berat, bisa dipulangkan.
banyak ya. Yang di Blora pun tadi saya katakan PDP yang di rumah itu 3, yang di wilayah Blora ya, sudah 3 yang di rumah, semua di rumah ini, isolasi di rumah, tidak di rumah sakit. Apalagi yang di Cepu juga belum terkonfirmasi secara positif melalui laboratorium. Jadi kita tidak bisa bahwa sudah statusnya positif belum loh ya, baru rapid test. Jadi begitu Pak. Jadi PDP ringan pun cukup di rumah. Kalau isolasi mandiri dia mau disiplin, tertib, baik, aman. Di rumah sakit bisa berisiko. Kenapa bisa berisiko? Kita tidak tahu rumah sakit itu katakanlah bisa zona merah, virusnya bisa di mana-mana, tidak tahu. Dan yang kedua, ruang isolasi rumah sakit terbatas. Kalau pulang kosong bisa diisi dengan ODP PDP yang lain. Nah, begitu ya, kita segi positifnya. Jangan khawatir, asal di rumah dia mandiri, tetap dipantau oleh tim kesehatan baik dari desa maupun Puskesmas. Selama masa isolasi akan kita pantau. Gitu ya. Terus yang terakhir, ruang isolasi seandainya ada ledakan kasus, ya sudah disiapkan. Saya rasa Bapak Bupati, Pak Sekda sudah turun ke lapangan sampai menyiapkan beberapa hotel yang sudah kita survei, baik di wilayah Blora Timur dan Blora Barat, nanti yang ke sini di Blora, di hotel di Blora, yang wilayah Cepu ada Hotel Cepu sendiri. Sudah kita ke sana Pak, kita siapkan beberapa hotel, tapi memang belum diputuskan di hotel mana, karena sedang kita survei, ada beberapa banyak pilihan. Itu saya rasa ya. Ada yang lain? Cukup? Kalau cukup saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu. Bapak, Ibu, saudara-saudara warga Blora yang kami cintai dan kami banggakan, kami dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melaporkan hal-hal terkait dengan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kabupaten Blora. Yang pertama perlu kami laporkan bahwa di Blora ada 2 hal warga terdampak, yakni dari data DTKS atau yang dikenal dengan BDT, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data non-DTKS. Perlu kami sampaikan bahwa selama ini sebagaimana yang sudah dikenal di masyarakat, ada bansos sembako reguler. Jumlah DTKS yang ada di Kabupaten Blora itu 108.969 ruta. Kemudian bansos sembako reguler yang selama ini sudah ada, yang diberikan oleh pemerintah pusat oleh Kemensos adalah 64.326, di mana di bulan Januari dari 110.000 menjadi 150.000, dan dengan adanya COVID-19 warga yang 64.326 ini mendapat tambahan menjadi 200.000, ada tambahan 50.000. Nah, ini dalam bentuk sembako yang selama ini sudah dilaksanakan. Jangka waktunya adalah 12 bulan dari Januari sampai Desember, dan ini sudah berjalan. Kemudian dengan adanya COVID-19 ini, pemerintah pusat melalui Kemensos memberikan bansos sembako perluasan
sebanyak 33.184 ruta, sama dengan 200.000 ini dalam bentuk sembako juga. Selama 9 bulan, mulai April sampai dengan Desember, dan rencana realisasi akan dimulai di bulan Mei. Hal ini sesuai dengan surat dari Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos nomor 769-1-BS02-04/2020 tanggal 22 April 2020 bahwa Kabupaten Blora mendapatkan peralihan bank penyalur dari BNI ke BRI sehingga penyaluran menunggu selesainya migrasi administrasi dari BNI ke BRI. Selain itu juga ada bansos tunai. Untuk Blora mendapatkan kuota 10.768, ini diberikan dalam bentuk nominal 600.000 yang akan disalurkan melalui kantor pos. Dan ini dilaksanakan selama 3 bulan, April sampai dengan Juni, dan ini menunggu hasil verifikasi dari Kemensos. Perlu kami laporkan untuk Kabupaten Blora, kita sudah mengalokasikan kuota 10.768, tetapi sampai saat ini belum clear masuk di dalam sistem di Pusdatin Pusat. Selanjutnya kami laporkan yang ditangani oleh Pemkab Blora. Untuk DTKS yang dilaksanakan adalah DTKS yang belum tertangani oleh pusat, terdeteksi sasaran 691, ini akan dilaksanakan selama 4 bulan, April sampai dengan Juli. Direncanakan KPM menerima voucher untuk ditukarkan dengan sembako di e-warung terdekat. Selain DTKS adalah dari non-DTKS, ini dalam bentuk bansos sembako. Ini dilaksanakan sebesar sasarannya 13.502 dengan nominal sama 200.000, dilaksanakan selama 4 bulan, April sampai dengan Juli, dan ini akan direalisasikan rencana realisasi di bulan Mei. Kegiatan-kegiatan lain terkait dengan dampak COVID-19 adalah bansos sembako yang diberikan 1 kali sebanyak 5.000, kemudian dan bantuan makanan. Ini akan diberikan kepada yang bantuan makanan dalam bentuk dapur umum, kita akan memberikan makanan jadi, siap saji, diberikan kepada warga Rusun Nawacepu dan lembaga kesejahteraan sosial, termasuk panti-panti asuhan yang ada di Kabupaten Blora. Demikian yang bisa kami laporkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan ini membawa manfaat bagi masyarakat Blora. Dan selanjutnya kami tetap menghimbau kepada kita semuanya, kepada masyarakat, untuk tetap tinggal di rumah. Jangan keluar kalau tidak perlu, dan kita diberikan semangat untuk sehat. Jangan panik dengan berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tetap tenang dan Allah memberikan yang terbaik, kesehatan untuk masyarakat Blora khususnya. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.